关羽领旨一大功。常山赵子龙领命。Halo sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kali ini saya akan mereview sebuah film lawas yang cukup sukses menarik minat penontonnya. Film ini diangkat dari korpus sastra sejarah Tiongkok pada bab yang bertema Romance of the Three Kingdom, menceritakan tentang kisah perjalanan hidup seorang jenderal legendaris Tiongkok kuno bernama Zhao Zilong yang kali ini diperankan oleh aktor kawakan Andy Lau, di mana saat itu kerajaan besar terpecah menjadi 3 bagian, yaitu negara Wei yang dipimpin oleh Cao Cao, negara Wu yang dipimpin oleh Sun Quan, dan negara Shu yang dipimpin oleh Liu Bei, yang saling bermusuhan demi memperebutkan kekuasaan. 汉中以拒曹操，黄家军5万，镇守中军；以拒东吴孙权，封赵子龙为领军将军，封关羽为前将军，领关家军。 Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak alur cerita dari film Three Kingdom Resurrection of the Dragon. Film ini berlatar pada tahun 228 sebelum Masehi, yang mana pada masa tersebut terjadi perebutan kekuasaan 3 negara besar yang saling berperang untuk menguasai daratan Cina. Kemudian scene berpindah pada sebuah flashback 35 tahun yang lalu, di mana sebuah kerajaan bernama Shu sedang melakukan perekrutan prajurit pemberontak. Terlihat seorang petugas bernama Luo Ping'an yang saat itu tiba-tiba didatangi seorang pria gagah perkasa bernama Zhao Zilong yang berasal dari desa Changshan. Dia sengaja mendaftar menjadi prajurit pemberontak untuk mengabdi kepada Liu Bei dan demi mewujudkan cita-citanya untuk menggapai sebuah kemenangan demi melawan tirani negara Wei. 为何要参加义军呢？ 想尽点力，希望太平以后能有个家。命运在自己手中。 Beberapa hari kemudian Zhao Zilong mulai dipekerjakan membangun benteng pertahanan garis depan untuk mengantisipasi serangan dari negara Wei di bawah komando seorang perdana menteri bernama Cao Cao yang saat itu dikabarkan sudah mulai mengepung negara Shu. 常山在这里，我们现在在这里。 Atas situasi itu pula, pada malam harinya di dalam kamp barak pasukan negara Shu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang misterius yang mengaku dikirim langsung oleh Liu Bei untuk membantu pasukan garis depan di tempat itu. Walaupun semua orang meragukannya, tapi setelah memperlihatkan plakat identitasnya, ternyata dia adalah Zhu Qiliang, seorang penasihat sekaligus ahli strategi perang terbaik yang dimiliki oleh negara Shu. 军师啊，这盘棋不难下。我们有可能赢吗？赢不了，难道我手死在这？ Ternyata kedatangan Joki ke sana hanya untuk menumbuhkan rasa percaya diri para pasukan garis depan. Terlebih saat itu Cao Cao melakukan sebuah trik lama
untuk menghancurkan mental pasukan Shu dengan cara mengirimkan potongan telinga prajurit Shu yang berhasil mereka bunuh di medan perang. Tapi sebetulnya Zhuge telah merencanakan sebuah strategi, yaitu dengan aksi penyerangan ke tempat perkemahan pasukan Xiao Shao secara cepat dan brutal, dengan memanfaatkan kondisi cuaca alam karena malam itu akan terjadi hujan badai. 这可真是天赐良机，但不知道你们有没有足够的，我们就赶在今夜先杀过去。我们常山族20人，浑身是胆。 Hanya dengan berbekal 1000 orang pasukan, akhirnya Zhuge Liang berhasil menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri semua tentara yang dipimpin oleh Luo Ping'an. Walaupun mereka harus berusaha untuk masuk ke markas perkemahan musuh dengan jumlah prajurit sebanyak 10.000 orang. 中的1000人分为7期490人，也许可以赶在下雨前到达北营，作为突袭先锋，硬闯北营。以大雨为信号，一入北营。 Singkat cerita, saat badai tiba, penyerangan pun dimulai. Pasukan Shu menyerang tenda-tenda prajurit Wei dari berbagai arah. Dikarenakan keadaan badai dan ketidaksiapan pasukan Wei, menjadikan mereka kewalahan. 胜负已分，我还得赶往别处救。 Kemudian tiba saatnya Luo Ping'an bertarung dengan Jenderal Wei yang memimpin perkemahan itu. Walaupun saat dia berada dalam situasi tertekan dan hampir kalah, Zhao Zilong bergegas datang dan menolongnya hingga mengalahkan jenderal tersebut. Dan hal itu membuat mental pasukan Wei hancur hingga mereka pun kabur melarikan diri. Mendengar berita kekalahan tersebut, penguasa Wei yang bernama Cao Cao menjadi murka. Dia pun berencana memimpin sendiri pasukannya untuk membuat serangan balasan. Dan karena situasi ini pula, maka rakyat kerajaan Shu diungsikan ke sebuah tempat bernama Tebing Phoenix. Dan di tempat itu pula kita diperkenalkan dengan pemimpin kerajaan Shu yang bernama Liu Bei, juga kedua jenderalnya yang bernama Guan Yu serta Zhang Fei. 是要把主公连根拔起。 眼看卫兵节节赶上，主公之义弟关羽、张飞保护百姓。 Situasi semakin mencekam saat para pengintai menginformasikan kedatangan pasukan Cao Cao dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian atas prestasinya, kini Luo Ping'an diberikan mandat untuk mengawal keluarga kerajaan. Sementara Zhao Zilong bertugas mengawal semua rakyat dan menjamin keselamatannya agar sampai di tempat pengungsian tersebut. Tapi atas kesalahan yang dilakukan oleh Luo Ping'an, keluarga kerajaan saat itu berhasil tertangkap dan dibantai oleh pasukan Wei. Hal tersebut membuat Zhang Fei marah besar dan langsung menyerang Luo Ping'an yang dianggap tak mampu menjalankan perintah. Namun tanpa disangka, Zhao Zilong menangkis serangan tersebut dan membela Luo Ping'an yang sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. 你想造反吗？你要斩他！ Akhirnya pertempuran para petinggi militer itu tak terelakkan, membuat Jenderal Guan Yu terpancing dan terlibat dalam duel 1 lawan 2 tersebut. Hingga pada akhirnya Liu Bei turun tangan untuk menghentikan mereka seraya memuji kehebatan dan keberanian Zhao Zilong.
Dan atas hal itu pula, Zhao Zilong menawarkan diri untuk menyelamatkan keluarga kerajaan dan meminta agar membebaskan Lo Ping'an dari hukuman. Liu Bei pun menyetujuinya, hingga dia rela memberikan baju jirahnya kepada Zhao Zilong sebagai tanda penghargaan atas niatnya. 祝你杀一条血路出去。好啊！赐我战甲，与这小兄弟。 Setelah mempersiapkan diri dengan perbekalan yang ada, Zhao Zilong akhirnya berangkat dengan dibantu oleh satu peleton pasukan Jenderal Guan Yu serta Zhang Fei yang bertugas mengamankan jalur perlintasan untuknya. Walaupun ketika Zilong berhasil menemukan rombongan keluarga kerajaan, ternyata mereka sudah tewas dengan menyisakan seorang bayi kecil yang tak lain dia adalah pangeran muda putra dari Liu Bei. Dengan nekat, Zhao Zilong kemudian menggendong bayi tersebut dan bergegas untuk segera pulang. Namun tanpa diduga, pasukan Jenderal Guan Yu serta Zhang Fei terdesak oleh musuh hingga membuat mereka terpaksa untuk mundur. Atas situasi itu, Zhao Zilong bertekad untuk menyelamatkan dan membawa pulang pangeran sendirian di tengah kepungan pasukan musuh. 像我一样纵横天下。 Saat Cao Cao melihat Zhao Zilong, dia memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya hidup-hidup dengan harapan kelak dia bisa menjadikan Zhao Zilong sebagai salah satu jenderalnya. Walaupun dalam prosesnya tak semudah dengan apa yang dibayangkan karena pasukan Cao Cao mengalami kesulitan untuk menaklukkan Zhao Zilong yang hanya sendirian. Dari sinilah pertarungan epik Zhao Zilong dalam menyelamatkan pangeran terjadi, hingga kisah ini selalu dikenang dalam sejarah sastra Tiongkok. Sampai pada akhirnya Zhao Zilong berusaha memacu kudanya menuju Cao Cao dan berhasil merebut pedangnya. Hal itu membuat Cao Cao memuji kehebatannya. Kemudian Zhao Zilong tertawa dengan sangat puas karena dirinya berhasil menjalankan misi mustahilnya itu demi pengabdiannya kepada Liu Bei. Changshan Zhao Zilong, 终有一天。 Atas keberhasilannya itu, Zhao Zilong diangkat menjadi salah satu pasukan elit kerajaan dan menjadikannya sebagai seorang pahlawan bagi desanya, yaitu desa Changshan. Dia disambut dengan penuh sukacita. 唐山终于出了个英雄，这一仗可真够打的。秦。 Singkat cerita, tahun demi tahun berganti dan diceritakan bahwa kini Liu Bei mendeklarasikan untuk mendirikan kekaisarannya sendiri. Dan atas misinya untuk mengibarkan bendera Shu, dia melakukan sebuah misi ekspedisi ke utara demi bisa menaklukkan negara Wei. Kemudian dalam misi tersebut, diceritakan Zhao Zilong berhasil memenangkan banyak pertempuran melawan pasukan Wei. Dan atas kehebatannya pula dia diberikan anugerah penghargaan yang membuat nama Zhao Zilong mendapatkan pangkat sebagai salah satu dari 5 jenderal macan.
子龙智勇双全，成为五虎大将之一。 Kelima jenderal tersebut adalah Guan Yu, Zhang Fei, Ma Shao, Guanzong, serta Jilong yang bertugas untuk memimpin para pasukan demi mempertahankan wilayah dan melebarkan ekspansi untuk merebut wilayah kekuasaan musuh, yaitu Kerajaan Wei dan Kerajaan Wu yang dipimpin oleh Sun Quan. 臣关羽领旨。 奉黄忠为后将军，奉圣谕奉马超为左将军。常山赵子龙领命。朕加封将军为第一先锋。 Walaupun dalam film ini tak menceritakan bagaimana kisah pertempuran mereka, karena singkat cerita keempat jenderal macan itu akhirnya wafat dan hanya menyisakan Zhao Zilong sebagai satu-satunya jenderal pemegang titel jenderal macan yang melegenda. 他就是常山赵子龙。 Sampai tibalah masa di mana setelah 20 tahun berlalu akhirnya Raja Liu Bei wafat, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Liu Shan. Saat ini Zhuge-Liang juga resmi diangkat menjadi Perdana Menteri Kerajaan Shu. Dan di waktu yang sama, di hari itu Zhuge-Liang melakukan upacara penobatan untuk melanjutkan agenda misi mendiang Liu Bei. 奉圣谕，以出师北上，剿灭汉贼。本北伐多年。 yaitu mengangkat dua jenderal muda bernama Guan Xing putra dari mendiang Jenderal Guan Yu dan Zhang Bo seorang putra dari mendiang Jenderal Zhang Fei. Keduanya mendapatkan tugas untuk melakukan ekspedisi ke arah utara demi tujuan menaklukkan kerajaan Wei. 有关兴拜首。我爹可是五虎大将之首，我们就在教场上比武，谁赢谁拿帅印。 敢跟我比武吗？ Walaupun kedua jenderal muda ini terlihat tidak kompak dan saling berselisih, hingga tiba-tiba Zhao Zilong menghentikan pertengkaran mereka. 叔父，北伐之事，岂可儿戏？ Lalu dengan tegas dia meminta penjelasan dari Perdana Menteri Zhuge-Liang saat diketahui dirinya tak diikutsertakan dalam ekspedisi tersebut. Lantas Zhuge-Liang mengatakan bahwa saat ini Zhao Zilong sudah semakin tua dan tak sekuat seperti masa mudanya. Namun Zhao Zilong bersikeras untuk dilibatkan. Terlebih dia menginginkan bahwa misi ini akan menjadi pertarungan terakhirnya di medan perang sebelum dia pensiun. 都是靠着一些美好的回忆而活着。天地在上，统一中原指日可待。况且年事已高。 Akhirnya Zhuge-Liang menyetujui permintaannya dan memberikan sebuah kotak yang berisi dua surat, di mana surat pertama boleh dibuka ketika mereka berada dalam persimpangan dua jalan, dan surat kedua hanya boleh dibuka ketika mereka dalam keadaan darurat. Walaupun di tempat lain Luo Ping'an merasa bahwa dirinya selalu tersingkirkan karena dia merasa iri pada Zhao Zilong yang dengan mudahnya mendapatkan berbagai gelar dan penghargaan, sementara pengabdiannya selama ini tak dianggap apa-apa oleh pihak kerajaan. Sebelum berangkat, Zhao Zilong sempat memasuki sebuah kuil. Di tempat itu berisi keempat baju jirah jenderal yang telah gugur, di mana dia merasa bahwa suatu saat setelah dia meninggal, baju jirahnya juga akan berada di sana. Kemudian saat mengetahui Zhao Zilong yang akan berangkat ke medan perang, tiba-tiba Luo Ping'an menawarkan diri untuk ikut bersamanya, dan Zhao Zilong pun menyetujuinya. 你可否亲手将我的战甲安放在这里？你还记得我当兵的时候，你问过我什么吗？ Singkat cerita, mereka pun berangkat untuk berperang, di mana saat menemui persimpangan jalan, surat pertama pun dibuka untuk dibaca, dan isinya adalah untuk membagi pasukan menjadi dua, memisahkan pasukan Zhao Zilong dengan pasukan kedua jenderal muda dengan tujuan untuk memecah konsentrasi musuh, dan berharap pasukan dua jenderal muda itu mampu merebut 6 kabupaten di wilayah kerajaan Wei.
Saat sampai di perbatasan kerajaan Wei, pasukan Zhao Zilong berpapasan dengan pasukan Wei yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Han De. Dia langsung memerintahkan keempat putranya untuk menyerang Zhao Zilong yang dianggap sudah tua untuk bertempur. Namun hal tersebut sangatlah fatal, karena dia tak tahu bahwa Zhao Zilong masih mempunyai skill yang sangat hebat. 蜀国五虎大将赵子龙在此。你们三兄弟，快助你哥！ Hingga akhirnya keempat orang tersebut tewas di tangan Zhao Zilong. Walaupun dia terluka akibat terkena tembakan anak panah, kemudian Jenderal Han De langsung menarik mundur pasukannya. Namun tanpa disangka, itu adalah sebuah taktik perang agar menuntun pasukan Zhao Zilong memasuki area jebakan yang telah direncanakan. Karena saat seorang prajurit bernama Deng Zi melakukan pengintaian, di saat itu pula dia melihat pasukan Wei seperti sengaja menutup jalan mereka. Saat tersadar bahwa mereka sudah dijebak dan terkepung oleh pasukan musuh, Deng Zi mengungkapkan pendapatnya bahwa dia curiga ada pengkhianat dalam pasukannya, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah tempat bernama Tebing Puni, yang dulu menjadi tempat pengungsian saat Cao Cao menyerang kerajaan Shu. Setelah tiba di tempat itu, kemudian Zhao Zilong membuka surat kedua yang dibuat oleh Perdana Menteri Zhuge Liang. Dan isinya ternyata Zhuge Liang telah merencanakan semua ini, yaitu menjadikan pasukan Zhao Zilong sebagai pengalih perhatian serta sebagai tumbal, demi melancarkan aksi dua jenderal muda di tempat lain untuk merebut 6 kabupaten kerajaan Wei. 只需和曹营相距3个时辰，至于出征前，已探知魏军围阵的大都关张二人将会再次调回。 Atas hal tersebut, Zhao Zilong merasa telah dihianati oleh kerajaannya sendiri. Terlebih saat ini pasukan Wei yang dipimpin langsung oleh cucu mendiang Cao Cao yang bernama Cao Ying telah datang untuk menyerangnya kembali. Hingga pertempuran pertama pun akhirnya pecah, di mana pasukan Zhao Zilong berhasil memukul mundur pasukan Cao Ying. Kemudian Cao Ying menyuruh pasukannya untuk mengirim mayat pasukan Shu yang menjadi korban pertempuran sebelumnya, dengan tujuan untuk menghancurkan mental mereka. Dan strategi itu berhasil membuat pasukan Jenderal Zhao Zilong ketakutan. 把赵军的尸体送还赵子龙。 军心一变，我们如何？ Perang urat syarab terjadi saat itu,
karena Zhao Zilong berniat membalasnya dengan cara menyerahkan pedang milik mendiang Cao Cao kepada Cao Ying. Dia meminta Deng Zi dan Luo Ping'an mengantarnya, seraya menitipkan pesan untuk berhati-hati jika Cao Ying tak ingin bernasib sama dengan mendiang kakeknya. 这是我们将军送给你的礼物。将军替你爷爷来奖励你，小心用兵啊！ Hal itu membuat Cao Ying dipermalukan di depan semua pasukannya, tapi dia masih mampu menahan emosinya. Kemudian beberapa waktu setelah dia mendapatkan kabar bahwa pasukan Jenderal Guanxing dan Zhang Pao berhasil dikalahkan, Cao Ying pun berinisiatif untuk menemui Zhao Zilong demi menyampaikan tantangan perang dengan pasukannya. Walaupun saat itu mereka tak mampu menahan emosinya hingga pertarungan pun terjadi. 无应道小一事。 Pertarungan itu terlihat tak seimbang, karena memang saat ini Zhao Zilong mengalami luka serius di perutnya. Tapi dengan sigap Luo Ping'an melemparkan panah kepada Zhao Zilong yang digunakan untuk mengalahkan Cao Ying. Dan atas hal itu, lagi-lagi pasukan Cao Ying kembali kalah dan terpaksa harus mundur. Saat kembali ke ruangan kuil, akhirnya Zhao Zilong terpaksa harus jujur dan memberitahukan kondisi fisiknya saat ini yang semakin melemah. Walaupun dia meminta para petinggi pasukannya untuk tetap menyembunyikan berita ini, karena dia tak ingin prajuritnya menjadi resah akan kondisinya tersebut. 从不卸甲。将军，我帮你卸甲，把箭头拔出来。你们快去看看曹英有何行动。 Kembali pada pasukan Cao Ying yang saat itu langsung berinisiatif untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran. Di saat yang sama dia meminta Jenderal Han Dai bergabung dengan 100 pasukan kuda, yang secara diam-diam, semua kuda itu telah dibekali bahan peledak. Itu artinya pasukan Jenderal Han Dai akan dijadikan sebagai tumbal demi menghancurkan seluruh infanteri pasukan Zilong. 要活在天下人的心中，这就是你心中的版图啊！可天下太平了吗？这是生死存亡的时刻。 Melihat pergerakan itu, Deng Zi beserta ketiga saudaranya memohon kepada Zhao Zilong agar diberikan izin untuk memimpin pasukan dalam perang tersebut. Mereka seakan saling memberi salam perpisahan karena semuanya sadar bahwa mereka akan mati dalam pertempuran itu. 将军，我们不能再伺候你了。生是赵家之人，死是赵家之鬼。我们四兄弟。 Hingga akhirnya pertempuran pun tak dapat terelakkan. Kedua pasukan bertempur habis-habisan, sampai akhirnya Cao Ying melakukan serangannya dengan cara menembakkan panah api ke arah pasukan berkuda dan membuat medan pertempuran seakan berubah menjadi lautan api yang mengakibatkan pasukan dari kedua belah pihak gugur secara mengenaskan. Hingga singkat cerita kini Zhao Zilong dan Luo Ping'an meratapi pasukan mereka yang telah gugur. Dan di saat yang sama,
Luo Ping'an akhirnya mengakui bahwa dia adalah seorang pengkhianat yang membocorkan rencana kerajaan Shu demi sebuah imbalan bahwa dia akan diangkat menjadi jenderal di kerajaan Wei. Ini semua dia lakukan karena dia merasa sangat iri atas prestasi Zhao Zilong dengan berbagai pujian dan penghargaan dari kerajaan Shu. Tapi Zhao Zilong tak pernah menyalahkan hal itu karena dia mempercayai bahwa di setiap kemenangan pasti akan ada hal yang selalu dikorbankan. 其实我跟你一样，你有将才，可以勇往直前。既然结局早定，还有何需要执着？我自信命运在自己的手里。 Dan untuk terakhir kalinya Zhao Zilong meminta Luo Ping'an agar mencabut anak panah di perutnya karena dia bertekad untuk melakukan pertempuran melawan pasukan Wei meski hanya seorang diri. Di sela pertempurannya itu, sebuah monolog menceritakan bahwa semua kisah peperangan tiga negara ini seakan menjadi bahan tertawaan. Terlebih setelah semuanya berakhir tak ada satupun pemenang. Karena faktanya, kekuasaan didapatkan justru oleh orang lain yang memulai sejarah mereka atas nama dinasti Qin. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya... 那是我最后一次见到子龙。 tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.